Oke, jadi kita sekarang ada di video ketiga. Sekarang kita akan bahas tentang controller. Di video nggak bakal terlalu panjang. Kita cuma akan buat controller, lalu jalanin roadnya dengan controller. Tapi sebelumnya, aku mau jelasin sedikit gimana sih caranya matiin development servernya tadi itu. Punyanya Laravel-nya, yang artisannya itu maksud. Jadi kalian sebelum di close itu kalian bisa pencet Ctrl C. Nah, dia akan mati local development-nya. Baru bisa kalian close. Jadi setiap di akhir video itu biasanya aku close, tapi aku lupa tunjukin ke kalian. Oke, lanjut aja, kita mulai aja. Kalian masuk ke folder project kalian di koneksi database ini ya. Kalian git base lagi buat aktifin artisannya. PHP artisan serve. Maksudnya untuk aktifin serve-nya gitu. Artisan itu kan emang bawaannya. Oke, kalian arahin ke sini, tekan kontrol biar keluar underscore-nya, pastiin semuanya ke select lagi, baru klik ini keluarnya. Ya, kita sudah sampai sini buatnya. Untuk controller sendiri nggak akan ada hubungannya sama tampilan sih, jadi kita akan full di VS Code ya main-main. Oke, kita lihat dulu job desk-nya. Pertama kita buat controller. Nah, kita bisa buat manual atau kita bisa pakai ini, kita ketik ini nanti. Nah, itulah kenapa aku nyuruhnya kalian lakuin artisan serve-nya di Git Bash, bukan di VS Code. Karena di VS Code-nya akan kita pakai buat manggil fungsi ini. Oke, kita langsung aja praktekin ya. Aku minimize aja. Oke, jadi close saja webnya. Kita buat file controller. Di sini, cara buatnya itu kalian buka terminalnya VS Code, bisa tekan Ctrl plus backtick. Backtick itu ada di samping kirinya angka 1 ya, itu backtick namanya. Kalian pencet itu atau enggak kalian bisa di terminal, pilih di terminal ini, sama aja ya, sama aja sih. Oke, pastiin direktorinya udah bener ya di dalam folder file lainnya di koneksi database nya, jangan ada masuk ke folder lain lagi gitu. Untuk buat controllernya kita bisa tiru ini, php artisan make. Jadi artisan buatin kita controller. Nama controllernya tuh ini, biar kalian nggak susah lihatnya. Tutup aja dari sampingnya. Oke, sorry ya, controller. Nama controllernya kita pakai students pakai s ya, controller. Oke, ini ikutin aja namanya dulu ya, nanti kita jelasin juga kenapa namanya ini, biar gampang sih sebenarnya. Lalu min r itu maksudnya resource, jadi pas nanti kita dibuatin controllernya udah langsung isi fungsi dari Laravel-nya gitu. Coba di enter aja. Nah, controller created successfully. Coba kita cek dulu di mana controllernya dibuat. Controllernya tutup dulu dah biar nggak berantakan. Controllernya ada di app, lalu di http pada controller. Oke, ini dia students controller. Oke, jadi jangan pusing dulu ya, karena banyak kali functionnya ini. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, dan ada destroy. Kalian dari nama-nama fungsinya pasti udah tahu kan apa sih fungsinya ini. Destroy itu untuk delete data, update untuk update, edit untuk edit, ya itulah. Tapi yang sekarang kita bakal pakai itu cuma index, create, dan store ya. Sisanya boleh dihapus ya, aku hapus aja biar tidak berantakan. Ini dihapus, hati-hati hapusnya biar nggak salah. Ini dihapus, editnya hapus, show-nya hapus. Nah, biarin segini. Ini komentarnya juga boleh dihapus ya. Ini dihapus, ada hapus, hati-hati hapus komentar biar nggak. Nah, ini jadi kalau kita bakal nulis fungsinya di dalam ini. Oke, jadi kenapa sih kita pakai controller gitu, kenapa nggak langsung kita tampilinnya kayak view gitu. Jadi kalau untuk konsep MVC sendiri, coba kita ke routes-nya lagi ya, karena di task keduanya ini kita harus jalankan route dengan controller. Nah dia routes,
kita buat lagi ya, tutup ya sidebar. Oke, di sini kita kan panggil roots-nya lalu langsung tampilin view-nya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pakai konsep MVC, kalau kita udah menggunakan database untuk mengolah data itu, kita nggak bagus, tidak disarankan untuk langsung nampilin view-nya gini. Jadi yang harus kita akses itu adalah controllernya, bukan langsung ke view gini. Maka dari itu kita coba buat routing yang aksesnya ke controller. Ini bisa kita komentarin dulu ya. Jadi kita bakal buat 2 routing. Ini aku udah siapin contekannya, nanti ini file ini aku share aja ya di grup biar gampang. Caranya route titik 2 kali, lalu get. Nah, getnya habis itu parameter pertamanya linknya sama kayak tadi. Yang pertama kan slash, lalu koma, kita buat bentuk array atau pakai kurung kotak ini. Lalu nama controllernya kan student controller ya, students. Nah kalau udah buat controllernya ini, di sini bakal dikasih lihat rekomendasinya. Kalian bisa enter aja ya. Soalnya kalau kalian enter ini, coba lihat dulu. Perhatiin di atasnya dulu. Use cuma 1 kan. Kalau kalian pakai rekomendasi dari VS Code, nah otomatis ditambahin ya sini di add. Misalnya dia nggak otomatis, kalian add sendiri ya. Karena ini harus isi di sini. Oke. Pastikan namanya udah benar, students controller. Oke, mantap. Lalu setelah itu, student controllernya, titik 2 kali lagi, lalu class. Oke. Setelah class baru koma, baru nama metode yang ingin dijalankannya. Nah, di student controller ini kan punya 3 metode nih, ada index, create, dan store. Mulai sekarang sebut aja function itu metode ya. Di sini aku nyebutnya metode gitu, soalnya berkaitan dengan object oriented ya. Oke. Aku jelasin satu-satu fungsi metodenya yang dibuat sama Laravel. Metode index ini adalah metode yang biasanya untuk nampilin data atau yang pertama kali ditampilin gitu. Dan create ini untuk nampilin form input, dan store ini untuk ngeproses form inputnya gitu. Nampilin data, nampilin form input, proses form input. Tuh. Ya, sekarang kan yang slash ini kan masuknya ke halaman, lihat dulu. Home ya ini ya. Kita kan mau nampilin data nih. Jadi metode yang kita pakai itu adalah metode apa yuk? Ya index ya. Jadi index kan udah aku jelasin dikit. Tulis saja ini index. Ya. Ini titik koma ya. Nah, jadi gini bentuknya. Dalam array dia. Coba disimpan. Nah, coba kalian sekarang buka browsernya, kalian refresh ini. Harusnya kosong sih. Nah, kenapa kosong? Karena gini bacanya. Setiap user, bukan setiap sih. Sorry. Ketika user mengakses link ini, maka panggil controller student controller ini, lalu jalankan metode index gitu. Nah, coba kita lihat student controller ya. Metode indexnya kan kosong ini. Nah, sekarang di sini kita baru tampilin view-nya. Caranya return view-nya yang home tuh, home ya, benar kan, view-nya home, nama view-nya maksudnya, bukan link-nya. Nah dia ya, resource views ya, ini kita tampilin. Coba kita save, kita refresh lagi ya, udah mau aja ya. Oke, lalu yang kedua, untuk yang nampilin insertnya sama aja. Ini kalian boleh copy, tapi aku bakal ketik lagi biar hafal aku. Get, untuk linknya slash insert, koma, kurung kotak, students controller, 2 class, koma. Nah, ini metode yang kedua. Jadi yang aku bilang untuk nampilin form inputnya pakai metode yang create ini ya. Metode yang kita panggil create. Simpan. Ini titik komanya lupa aku kan. Oke, coba kalian refresh, kalian klik new studentnya ya, sama kosong ya, karena kita belum return view-nya di sini. Karena kita return view-nya ini apa saja komentarnya, return view, apa nama view-nya, insert ya. Coba iya, mau tampil ya.
Oke, coba kita lihat lagi. Ini bisa kalian hapus routing sebelumnya karena kita udah nggak mau. Misalnya ya nanti kalau kalian bikin project yang webnya statis, jadi nggak ada ngolah database-nya sama sekali, kalian bisa pakai routing ini. Tapi kalau emang sudah berurusan dengan database, kalian pakainya routing yang ini ya, nyambungnya ke controller ya. Ini dihapus saja biar nggak banyak. Nanti kita bakal bikin 3 routing ya, sesuai dengan 3 fungsinya ini. Jadi bakal ada 3 routing di sini. Untuk routing selanjutnya akan aku bahas di video tentang model ya, pas kita main-main dengan database-nya. Untuk sekarang cuma ini aja videonya. Coba kita lihat dulu tasnya. Oh udah ya, terima kasih sudah mau menonton, sampai berjumpa di next video. Tunggu dulu, belum itu. Nah, aku tunjukin ya, aku matiin gitunya artisannya. Ctrl C, close. Oke, dadah.